Popularity of Korean food and Hallyu content in the Southeast Asian nation of Indonesia emerging as a new market. Dalam beberapa tahun terakhir, arus globalisasi membuat berbagai budaya dari luar dengan mudah masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia melalui media sosial, tren yang sedang viral, serta hiburan-hiburan lainnya. Banyak kebiasaan baru yang mulai diikuti oleh berbagai kalangan. Pengaruh ini terlihat dari cara masyarakat berpakaian, kegiatan yang digemari, hingga pola konsumsi yang mulai berubah mengikuti tren yang sedang populer. Salah satu hal yang paling mudah diamati adalah bagaimana masyarakat kini semakin terbuka untuk mencoba berbagai jenis makanan baru, termasuk meningkatnya ketertarikan terhadap kuliner Korea di Indonesia. Popularitas Korean Wave tidak hanya berdampak pada industri hiburan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang kuliner. Maraknya tayangan drama Korea, konten media sosial bertema Korean food, hingga ulasan para food vlogger dengan budaya Korea telah memicu meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap makanan Korea. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya restoran Korea di Indonesia seperti Ojok Food dan minimarket seperti Kmart, peningkatan penjualan makanan instan Korea, serta banyaknya adaptasi menu Korea oleh produsen lokal Indonesia. Korean Wave berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi kuliner Korea membuat para pebisnis makanan lokal turut beradaptasi. Banyak restoran, UMKM, dan produsen makanan instan Indonesia mulai memproduksi produknya dengan memodifikasi menjadi makanan Korea, dari segi rasa, penyajian, maupun strategi pemasarannya. Adaptasi ini menunjukkan bahwa Korean Wave bukan hanya membentuk preferensi konsumen, tetapi juga mengarahkan industri makanan lokal untuk mengikuti tren yang mempertahankan relevansi dan daya saing di pasaran kuliner Indonesia. Namun, di balik semua itu ada tantangan yang perlu diperhatikan. Di sini saya melansir dari artikel yang ditulis oleh Desi di tahun 2024 di RRI. Dia pernah menyebutkan bahwa masuknya makanan asing yang semakin populer dapat mengancam keberlangsungan makanan tradisional Indonesia. Nah, kalau masyarakat semakin memilih kuliner Korea, makanan khas daerah bisa saja terpinggirkan. Padahal, hal tersebut merupakan bagian dari identitas budaya dan juga warisan turun-temurun Indonesia. Di sini, kami melihat adanya kekhawatiran. Jika makanan lokal makin jarang diminati, bisa saja warisan kuliner Nusantara perlahan hilang di generasi muda ini. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang cepat menerima tren-tren baru. Itu sebabnya, jajanan dan juga restoran Korea kini bisa ditemukan di berbagai daerah. Bukan hanya di kota-kota besar, dari pusat perbelanjaan sampai media sosial, budaya kuliner Korea semakin mendominasi. Fenomena ini menandai adanya perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat yang perlu kita lihat dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek budaya, hingga ekonomi. Jadi, Korean Wave tersebut itu tidak hanya membawa rasa baru dalam dunia kuliner, tetapi juga membuka peluang dan tantangan bagi industri lokal serta warisan makanan tradisional. Penting bagi kita untuk menikmati tren global tanpa melupakan kekayaan kuliner dari Indonesia itu sendiri. Fenomena kuliner Korean Wave di Indonesia menunjukkan bagaimana budaya populer Korea dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membangun popularitas kuliner Korea di kalangan masyarakat, khususnya remaja. Artis dan idola Korea dijadikan sebagai bintang iklan maupun brand ambasador produk lokal melalui pemasaran di media online. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penyebaran demam Korea berlangsung semakin cepat dan luas. Promosi kuliner memanfaatkan daya tarik figur selebritas dan arus informasi yang terus mengalir di ruang digital. Penggunaan citra artis Korea dan slogan yang menonjolkan label milenial membuat produk yang dikaitkan dengan Korea dianggap sebagai identitas remaja masa kini. Iklan tidak sekedar menawarkan makanan, tetapi menyampaikan nilai dan gaya hidup yang kemudian menjadi tren baru di kalangan anak muda. Secara sosial budaya, proses ini menunjukkan bahwa popularitas kuliner Korea di Indonesia dibentuk oleh kombinasi antara kekuatan media, figur idola, dan konstruksi gaya hidup. Jadi Korean Wave saat ini itu sudah tidak hanya identik dengan musik K-pop ataupun drama Korea, tapi juga mulai mempengaruhi cara orang Indonesia memilih suatu makanan. Nah, ketertarikan terhadap budaya Korea yang awalnya itu datang dari sebuah konten hiburan, perlahan-lahan itu mulai bergeser ke aspek gaya hidup termasuk selera kuliner. Kemudian data dari tahun 2024 itu menunjukkan bahwa lebih dari 60% Gen Z di Indonesia itu tertarik untuk mencoba makanan Korea. Salah satu yang paling populer adalah ada ramen instan Korea. Jadi produk ini itu tidak hanya dikonsumsi karena praktis aja, tapi juga karena dianggap mewakili gaya hidup modern dan terhubung dengan budaya Korea yang sedang digemari di global. Di kota-kota besar juga, tren ini itu semakin terlihat lewat banyaknya street food Korea, restoran barbecue Korea, sampai kafe bertema Korea yang bermunculan di pusat perbelanjaan dan area pergaulan anak-anak muda. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ekonominya, pengaruh Korean Wave ini nggak berhenti sampai dikonsumsi saja, tetapi juga berdampak langsung pada perdagangan internasional.
Jadi pada tahun 2025 ini nilai ekspor makanan dan minuman Korea di Indonesia itu terus meningkat. Sehingga Oktober 2025 ini total ekspor K-food ke Indonesia itu tercatat mencapai 203 juta dolar Amerika Serikat. Data ini menunjukkan bahwa makanan Korea itu telah menjadi komoditas yang memiliki pasar kuat di Indonesia. Artinya kuliner Korea itu tidak lagi hanya mengikuti tren populer, tetapi sudah masuk ke dalam pola konsumsi yang relatif stabil. Dari sini terlihat bahwa Korean Wave ini bukan hanya memengaruhi selera makan, tetapi juga membentuk ulang ekonomi kuliner di Indonesia. Ketika kita membahas mengenai K-Wave atau Korean Wave, kebanyakan orang langsung memikirkan drama, musik, dan juga fashion. Tetapi sebenarnya ada satu sisi lain yang berkembang sangat pesat, yaitu budaya kuliner Korea atau Korean food yang ada di Indonesia. Yang menarik, perkembangan ini tidak hanya terjadi karena faktor media atau perdagangan, tetapi ada perubahan nyata pada perilaku konsumsi masyarakat, terutama anak muda. Sekarang, kita bisa lihat tren baru seperti review Korean food di TikTok, budaya mencoba makanan viral, sampai maraknya restoran Korea di kota-kota besar. Kemudian, konten mukbang, rekomendasi street food Korea, dan vlog makan di restoran Korea membuat banyak anak muda semakin penasaran dan menganggap makanan Korea sebagai bagian dari gaya hidup modern. Fenomena ini erat kaitannya dengan budaya digital, yang mana banyak remaja mengaku mereka mencoba makanan Korea bukan karena mereka tahu rasanya, tetapi karena sering melihatnya di drama atau konten-konten influencer. Dalam kajian budaya, ini disebut juga sebagai media-induced craving atau keinginan makan yang muncul akibat paparan visual di media, bukan karena rasa masakannya. Perkembangan K-food juga semakin terasa secara ekonomi. Ketertarikan masyarakat terhadap makanan Korea membuka peluang baru untuk pelaku UMKM. Banyak bisnis kuliner lokal mulai menjual menu seperti corn dog, tteokbokki, hotdog, atau ayam pedas dari Korea dengan harga yang lebih terjangkau dan rasa yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Korean Wave tidak hanya mendorong konsumsi produk impor, tetapi ia justru melebur dengan kreativitas lokal dan menciptakan pasar kuliner baru yang lebih beragam. Dan dengan kata lain, globalisasi budaya pada akhirnya menghasilkan bentuk baru yang khas Indonesia, bukan hanya sekedar meniru, tetapi juga mengadaptasi. Jadi, apa sih kesimpulan dalam video ini? Nah, berdasarkan pemaparan sebelumnya, kelompok kami menyimpulkan bahwa Korean Wave memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan popularitas kuliner Korea di Indonesia melalui pengaruh drama Korea, K-pop, konten media sosial, serta strategi pemasaran yang melibatkan selebritas Korea. Masyarakat khususnya remaja menjadi lebih mengenal, tertarik, dan akhirnya menjadikan makanan Korea sebagai bagian dari hidup modern. Tren ini terlihat dari semakin banyaknya restoran bertema Korea, meningkatnya penjualan produk makanan Korea, serta adaptasi menu Korea oleh berbagai pelaku usaha lokal. Namun, kelompok kami juga melihat bahwa perkembangan ini dapat membawa tantangan bagi keberlangsungan kuliner tradisional Indonesia. Ketika fokus masyarakat bergeser pada makanan asing yang sedang populer, apresiasi terhadap makanan lokal dapat menurun. Oleh karena itu, meskipun Korean Wave memberi dampak positif dalam memperkaya pilihan kuliner dan membuka peluang ekonomi, masyarakat tetap perlu menyimbangkan minat tersebut dengan upaya menjaga dan melestarikan kuliner Nusantara sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa. Number that you